Baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Tadi slide terakhir dari video pertama adalah cara menguji fakta, yakni dengan observasi atau pengamatan. Kedua dengan kesaksian, yang ketiga dengan otoritas. Jadi saya ulangi lagi di sini bahwa pertama yang paling kuat tingkatannya dalam penelitian ilmiah cara menguji fakta adalah dengan observasi. Kita wajib turun ke lapangan mengamati secara langsung. Namun jika terpaksa tidak bisa, ya kita bisa menempuh cara kedua, ya kesaksian. Tentu yang pertama ini yang paling valid, ya observasi. Artinya kesaksian kita bisa mendapatkan data-data sekunder dari orang lain, kadang-kadang juga disebut data pendamping. Nah, ya berikutnya kalau tidak bisa dengan kesaksian, ya dengan terpaksa dengan otoritas atau kewenangan seseorang, ya orang yang punya kepakaran dalam bidangnya, misalnya ahli apa, profesor apa, itulah yang kita bisa mintai pendapatnya sebagai atau jadikan narasumber atau disebut juga informan. Nah, selanjutnya yang paling penting juga yang berkaitan dengan cara berpikir ilmiah kita, kerangka berpikir ilmiah kita, bagaimana kita memberi penalaran dalam fakta-fakta tersebut, ya. Atau tadi sudah saya singgung di video pertama bahwa agak mirip dengan evidensi, ya, bagaimana fakta-fakta itu, data-data itu dihubung-hubungkan satu sama lain sehingga bisa menjadi satu pembuktian yang bisa diterima oleh orang lain. Nah, itu tidak sekadar dengan menghubung-hubungkan, tapi kita harus bernalar dengan fakta-fakta tersebut. Apa artinya bernalar atau penalaran? Ya, nalar itu kan berpikir, ya. Jadi ketika kita melakukan penalaran dengan pola pikir tertentu, kita menghubung-hubungkan, menyusun fakta tersebut sehingga bisa menjadi pernyataan umum yang masuk akal. Nah, seperti itu yang namanya penalaran. Jadi cara berpikir itu identik dengan penalaran. Nah, pada umumnya yang paling dasar kita lakukan dalam proses bernalar adalah dengan metode induksi atau deduksi. Ini serupa dengan pelajaran paragraf, ya, ada induktif dan ada deduktif. Nah, jadi deduktif itu sebenarnya cara berpikir kita, bagaimana kita menggambarkan satu satu pernyataan, satu informasi, apakah dengan model khusus umum atau umum khusus, ya. Jadi ada deduktif, ada induktif. Ya, jadi kalau induktif atau induksi adalah proses yang dilakukan dengan dimulai dengan pernyataan-pernyataan khusus kemudian ditutup dengan simpulan umum, itulah induktif atau induksi. Nanti kalau deduksi sebaliknya, diawali dengan pernyataan umum kemudian diikuti dengan penyebaran contoh-contoh data-data. Nah, kita lihat satu-satu. Pertama, metode induksi. Ada 3 jenis yang umum dilakukan dalam penelitian, tapi yang paling banyak itu adalah pertama ini generalisasi. Nanti yang berikutnya adalah hubungan kausal. Nah, ini yang dua ini analogi nanti biasanya dalam hal tertentu saja digunakan. Nah, pertama generalisasi. Apa itu generalisasi? Dari kata general atau umum, ya. Jadi proses pengumuman atau ditarik simpulan umum. Misalnya saya katakan, ya, misalnya di satu kelas mahasiswa saya rata-rata mahasiswanya pintar-pintar, si A pintar, si B pintar, si C pintar. Oleh karena itu, meskipun tidak pintar semuanya, misalnya saya bisa mengatakan bahwa kelas ini rata-rata pintar. Itulah generalisasi. Itulah generalisasi. Penelitian semacam ini sering dilekatkan pada metode populasi sampel, ya. Misalnya kalau kita meneliti di Kota Samarinda, ada 10 kecamatan di Kota Samarinda. Ya, ada 10 kecamatan, kita teliti tentang persebaran COVID-19, kasus positif misalnya. Oh, ternyata Samarinda sudah ada 9 kecamatan di Kota Samarinda yang sudah zona merah.
Ya, cuma satu yang zona orange misalnya, Samarinda seberang, atau Pelaran ya misalnya. Pelaran misalnya, zona orange. Oleh karena itu, karena cuma satu yang tidak masuk zona merah, kita bisa menarik satu generalisasi atau simpulan umum bahwa Kota Samarinda sudah masuk zona merah terpapar COVID-19. Ya, karena sudah lebih banyak yang zona merah dibanding yang tidak dari segi kecamatannya. Nah, itulah generalisasi. Generalisasi juga, ya mungkin dalam keseharian kita sering gini, kira-kira begini, cara bernalar orang secara umum. Anda misalnya anak baik-baik, tidak nakal, tapi karena sering bergabung dengan teman-temannya yang nakal, Anda pasti dicap juga nakal. Itulah generalisasi. Itulah generalisasi. Ya, jadi orang melihat, oh itu sampel dari eh, jumlah keseluruhan, itu yang diambil mewakili yang lain. Nah, itu makanya bisa dalam penelitian disebut ada populasi sampel. Yang kedua, analogi. Ya, analogi ini apa ya? Perumpamaan ya. Sesuatu menyamakan sesuatu tapi sesuatu itu berbeda. Ya, misalnya ada poster musik misalnya kita analogikan dengan sistem pemerintahan. Nah, itulah analogi. Atau misalnya kehidupan yang dianalogikan sebagai roda yang berputar, kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas. Atau misalnya hubungan, nah yang ketiga hubungan kausal ya, saya agak percepat sedikit. Hubungan kausal ini adalah hubungan sebab akibat. Ini pola berpikir yang sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Karena misalnya begini, mengapa Samarinda banjir misalnya? Karena drainase atau saluran air tidak bagus. Nah, itu cara berpikir begitu. Mengapa COVID-19 semakin meningkat jumlah kasus positifnya? Karena masyarakat abai protokol kesehatan. Nah, itulah proses bernalar dengan hubungan kausal. Nah, yang metode berikutnya, deduksi, adalah kebalikan dari induksi. Nah, pertama ada silogisme. Nanti juga ada intimen, tapi ini intimen hanya silogisme yang dibentuk tulis singkat ya. Kita fokus saja ke silogisme. Silogisme ini mungkin Anda sering mendengarnya ya. Ketika bernalar, berpikir, biasanya ada pernyataan umum, kemudian ada pernyataan khusus, kemudian ada simpulan. Atau premis mayor, premis minor, intimen atau konklusi istilahnya. Nah, itulah silogisme. Ya, misalnya ada pernyataan umum mengatakan bahwa semua yang berkaki 4 bisa dimakan. Meja berkaki 4, berarti meja bisa dimakan. Oh, keliru. Apanya keliru? Karena tadi premis mayornya yang keliru. Ya, jadi tidak semua yang berkaki 4 bisa dimakan. Ya. Semua mahasiswa saya pintar-pintar. Si A adalah mahasiswa saya, berarti si A juga pintar. Nah, itu silogisme. Itu deduksi ya. Biasanya ini deduksi ini digunakan dalam penyebaran teori tertentu. Nah, jadi proses penerapan ini secara sederhana kira-kira saya bisa gambarkan seperti tampilan ini, metode deduksi. Meskipun nanti mungkin Anda akan menemukan cara bernalar yang lebih atraktif, lebih kreatif, atau mungkin lebih terbarukan berdasarkan jurusan Anda masing-masing ya. Beda bidang ilmu, kadang-kadang juga beda cara bernalar. Nah, baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan untuk materi kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.